Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermi Setiadini, mahasiswa STAI Dr. K.H. Ejat Muttaqin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sebenarnya saya akan mewawancarai guru idola saya ya sejak saya menginjak bangku SMA gitu. Silakan Bu, boleh perkenalkan diri gitu. Perkenalkan diri, saya Ibu Sofan Sunartini dari SMA 3 Purwakarta. Saya mengajar di SMA 3 mulai 2006. Kebetulan ini siswa saya lulusan tahun berapa ya? 2019. Ya, 2019. Sekarang ada tugas kuliah untuk monitor kuliah bahwa guru idola, moga-moga yang menjadi idola ya. Sebelumnya saya berterima kasih ya Bu atas ketersediaan waktu Ibu gitu dan sudah mengumpul kehidupan saya oleh saya. Ya. Jadi ini Bu, saya ini kan sedang menempuh semester 5 itu ya. Iya. Dan tugas juga dari dosen gitu ya. Mata kuliah etika, profesi dan keguruan. Iya. Dan tugasnya itu untuk mewawancarai salah satu idola gitu pada saat sekolah, dan saya memilih Ibu gitu, menjadi guru idola saya. Jadi kenapa saya memilih Ibu gitu ya untuk menjadi guru idola saya ya, karena ya yang pertama yaitu Ibu itu dulu pada saat mengajar itu Ibu tuh amanah gitu ya. Ibu selalu datang tepat waktu ketika mengajar gitu ya, dan Ibu ini selalu hadir gitu ya pada saat jam pelajaran mengajar Ibu gitu. Terus Ibu juga wawasan Ibu sangat luas, Ibu sangat baik, perhatian, ramah juga, Ibu sangat penyayang dan penyabar juga. Kebetulan dulu itu wali kelas saya Ibu ya, naik 12 IPS juga ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu tuh sangat peduli terhadap kita gitu ya, selalu murid-murid Ibu gitu, dan dia selalu menanyakan keluh kesah kami gitu. Jadi intinya kami sangat berterima kasih gitu atas jasa-jasa Ibu. Artinya akan selalu saya dan teman-teman kenal juga gitu sampai sekarang masa. Saya akan mewawancara mengenai seputar profesi yang sedang ini ya, ini seorang guru. Iya. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu yakni kenapa sih Ibu ingin menjadi guru gitu? Alasan Ibu ingin menjadi guru itu kenapa? Iya. Ada alasan pribadi dan alasan profesi ya. Jadi alasan pribadi emang saya harus bekerja gitu ya. Terus menurut saya pekerjaan untuk perempuan itu yang paling bagus adalah jadi guru, karena kita di rumah jadi guru, di sekolah jadi guru, jadi ada keseimbangan gitu. Terus yang alasan profesi emang tadi yang mencerdaskan bangsa dan sebagainya itu adalah alasan profesi. Kita emang benar-benar tanggung jawab akan pendidikan di Indonesia itu. Ya. Iya, ya, yang bisa dilakukan. Selanjutnya Ibu ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan alasan kenapa Ibu ingin menjadi guru ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu menurut Ibu apa saja sih kemuliaan dari seorang guru? Kemuliaan seorang guru berarti guru secara profesional ya, kalau kita di sekolah. Tapi sebenarnya kita punya peran ganda ya. Guru di rumah itu paling utama sebenarnya. Yang paling utama ada guru di rumah. Gitu. Tapi kalau di sini memang guru di sekolah, ya secara utama kita Kemuliaan seorang iya, kemuliaan seorang guru kita bisa menserap ilmunya. Padahal sebenarnya ilmu itu bukan dilihat dari kita sekarang kan gampang searching di Google ya, itu banyak itu bukan ilmunya. Ini apa? Titik utama guru itu bukan itu, menserap ilmunya itu yang kita harus dipelajari di dalam guru itu ya. Jadi guru itu bukan hanya kita sosiologi adalah, kebetulan saya ngajar sosiologi, bukan begitu. Esensi dari sosiologi itu di kehidupan nyata itu apa gitu, dan itu yang harus diterapkan semua siswa itu begitu. Esensi di kehidupannya, aplikasi ilmunya itu yang paling utama.
pembelajaran yang ibu ampu dan bagaimana cara ibu untuk meningkatkan proses dari hasil pembelajaran tersebut. Ya, kebetulan saya ngajar sosiologi ya. Untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi, sosiologi itu sebenarnya khusus untuk anak IPS ya. Anak IPS itu secara pribadi dia lebih istimewa dari yang lainnya. Makanya kita belajar sosiologi itu untuk hal-hal yang istimewa itu ya. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi, kita belajar itu bukan hanya pembelajaran yang di teks buku aja gitu. Kita contohkan di kejadian-kejadian luasnya. Kebetulan sosiologi, maaf ya, jadi itu misalnya gini, masalah sosial di masyarakat itu banyak dan itu dialami oleh para remaja, para orang dewasa dan itu. Misalnya saja, kalau pembelajaran yang lain tidak membahas tentang sesuatu yang tabu di sosiologi dibahas, misalnya kenapa siswa itu kena narkoba. Jadi kita paparkan itu untuk tujuannya apa? Biar siswa itu tidak terkena narkoba gitu. Itu karena apa? Narkoba itu akan titik pertama suatu kesalahan dari seorang anak itu di situ. Nanti akan menjalar ke yang lainnya. Makanya sebelum menjalar kesalahannya, kita putus dulu. Biar siswa itu tidak terkena narkoba harus bagaimana? Itu salah satu contohnya. Jadi sosiologi itu cenderung ke aplikasi di masyarakatnya harus bagaimana dan penerapan ilmu sosiologi itu di masyarakatnya. Kan di era sekarang ini kan banyak sekali tantangan eksternal dari dunia pendidikan gitu ya. Contohnya yaitu adanya globalisasi. Iya. Dan di mana apa sih berkembang pesatnya teknologi ya. Pokoknya semakin canggih gitu ya teknologi itu yang menyebabkan apa ya. Jadi dunia pendidikan dan murid itu terkena dampaknya gitu. Itu kan salah satu tantangan gitu ya dari dunia pendidikan gitu ya. Dan yang ingin saya tanyakan itu apa sih tantangan eksternal yang ibu hadapi gitu saat mengajar gitu? Iya, tantangan eksternal banyak ya. Apalagi sekarang pandemi itu kita pembelajarannya daring. Begitu kita buka daring, yang muncul bermacam-macam. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru biar yang muncul bermacam-macam itu tersaring gitu ya. Mohon maaf ada yang konten-konten porno dan sebagainya itu tidak secara langsung masuk kan gitu. Tapi kita harus waspada, siswa itu ada kemungkinan masuk ke sana. Untuk menghalang, menyaring siswa biar nggak masuk ke konten yang nggak bagus gitu. Emang guru harus apa ya, kontrol dari jauh. Kontrol dari jauh itu tentang yang pertama adalah keimanan. Dia harus beriman benar-benar bahwa yang itu emang nggak boleh gitu. Kita sebagai seorang guru tentang keimanannya tidak itu karena saya bukan guru agama ya. Saya menerapkannya bahwa apabila kalian membuka otak yang akan mati itu dan tidak bisa terulang kembali, itu yang kita terapkan ke siswa bahwa jangan buka itu. Secara pribadi kita dosa, secara sosial kita akan dikucilkan di masyarakat. Itu makanya kita harus menghalangi, apalagi pandemi ini kita harus bekerja jarak jauh, tapi dengan jarak jauh karena kita cinta ke siswa juga ada chemistry dengan gurunya, dia akan ikut dalam pembelajaran kita. Kalau untuk solusinya bagaimana? Solusi yang pernah dipraktek-praktekkan, kita emang ada pembelajaran yang emang susah kita harus ketemu muka kan gitu. Solusinya bahwa siswa itu emang benar-benar kita jangan pernah dia ada kesempatan untuk mencoba gitu. Karena kalau sekali mencoba dia akan terulang kembali gitu. Jadi kita halang-halangi biar dia tidak pernah mencoba gitu. Karena sekali kesalahan akan terulang lagi, akan menumpuk lagi kesalahannya itu. Jadi siswa sebelum bersalah itu kita kasih rambu-rambunya, jangan ke situ gitu. Dengan ilmu A, B, C dan sebagainya, insya Allah siswa ngerti. Ya. Sebenarnya ya, bagi saya kan ibu adalah guru idola saya dan guru ideal menurut saya. Bagaimana sih tips agar ibu bisa menjadi guru idola ideal tersebut? Ya, seorang guru itu sebenarnya nggak harus ditakuti sama siswanya untuk menjadi ideal itu. Karena apa? Jarak antara saya dan siswa itu tidak ada batas gitu. Kalau tidak ada batas bahwa
kamu duniamu adalah duniaku dan duniamu adalah duniaku gitu. Jadi kita nggak ada batas. Jadi seorang guru, profesi seorang guru kalau menakutkan siswa, ilmu apapun yang dimasukkan ke siswa, siswa tidak akan mau menerimanya. Karena udah ada rasa kepribadian dia menghalangi sesuatu gitu. Makanya untuk menjadi guru idola itu kita harus bahwa emang siswa begitu alamnya kita harus ngikuti. Tapi kita nggak boleh terlalu mengikuti. Makanya duniamu bawalah duniaku ke duniamu dan bawalah duniamu ke duniaku. Jadi nanti kalau ada keseimbangan di dalam siswa itu antara siswa dan guru, siswa akan mengerti. Dia kalau udah senang sama gurunya, pembelajaran apapun dia akan ikuti gitu. Kan insya Allah ya, insya Allah ya. Apa sih saran guru untuk saya? Ya, guru PAI buat perempuan itu adalah istimewa bagi saya ya. Kebetulan saya nggak sampai ke guru PAI, jadi istimewanya secara pribadi dia akan nanti mampu bahwa dia di rumah itu bisa jadi guru, benar-benar guru buat keluarganya, keluar dia bisa jadi guru buat orang lain, dan di masyarakat juga buat guru orang lain, buat masyarakat gitu. Itu sangat istimewa menurut saya, karena ilmu agama itu dimanapun berada, kapanpun berada, itu tidak ada lekang oleh waktu. Terus ilmu agama itu akan kokoh gitu, akan menjadi emang itu panutannya gitu. Istimewanya tadi, dia di rumah berperan bagus karena ilmu agamanya bagus. Di sekolah dia secara profesi bisa profesional karena emang siswa itu selain di rumah harus diarahkan di sekolah. Di masyarakat dia juga akan berguna karena ilmu agama itu berguna di semuanya. Dan segala usia, enaknya begitu. Jadi mau usia dari mulai 0 tahun sampai kita mau meninggal semua harus sesuai aturan agama. Dan itu harus dipropagandakan terus sama guru PAI ya. Jadi jangan kalau saya udah ngajar di SMA, saya ngajar itu buat SMA aja jangan ya. Di masyarakat kalian bisa berpropaganda, bisa bukan propaganda aja. Kalau propaganda kan hanya sponsor aja ya. Harus menerapkan, mengaplikasikan ilmu agama itu di masyarakat. Kan kompetensi yang harus dimiliki seorang itu adalah kompetensi teknologi, kepribadian, profesional dan sosial. Saya tanyakan itu kompetensi apa sih yang paling dikuasai dan yang dimiliki? Sebenarnya kalau guru harus seimbang sayang. Jadi dari 4 kompetensi itu harus semuanya ada gitu. Karena apa? Kita dimanapun juga orang lihat kita guru gitu. Pedagogi kita harus menguasai ilmunya semuanya ya. Ilmu sosial, yang sosialnya kita harus tahu gitu. Karena guru itu di masyarakat dipandang lebih, apalagi di Indonesia ya. Karena guru itu bukan ngajar di sekolah aja, guru buat semuanya ya. Pedagogi, keprofesional, kepribadian, ya itu semuanya itu nggak bisa dipisah. Jadi harus seimbang di antara 4 itu. Jadi nggak boleh yang saya karena guru matematika misalnya, saya ilmunya aja yang tinggi, nggak boleh. Dari keempatnya itu harus ada semuanya. Terus harus seimbang karena kita guru itu karena bukan di sekolah aja, guru itu semua masyarakat tahu, guru itu harus bisa semuanya. Yang dilakukan gitu ya, sehingga memiliki kompetensi yang tepat. Iya, sebenarnya kalau kompetensi secara keilmuan kita belajar di kuliah ya. Tapi emang kuliah itu kalau belum kita menerima semuanya itu ya, di diri kita menerima semuanya. Tapi kita terlihat nyata itu setelah diaplikasikan. Makanya guru 0 tahun itu berbeda dengan yang 10 tahun itu karena berbeda gitu. Karena pengalaman itu juga mengikuti. Jadi biar kita tidak terhalang oleh keilmuan itu, kita terus belajar. Belajar itu di mana aja. Kita nggak perlu belajar secara formal, belajar di lingkungan, belajar di kita gampang sekarang di ilmu pengetahuan di Google, di YouTube banyak. Jadi kita harus mengembangkan diri itu terus ya. Karena guru itu tadi, profesi guru itu dipandang lebih di masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa kita juga lebih di masyarakat itu. Apapun tantangan masyarakat kita harus punya solusinya. Biar kita punya solusinya, kita harus punya ilmunya. Ilmunya itu bisa dipelajari di kuliah, di masyarakat, di sekolah, dimanapun. Kalau itu ilmu emang kita mau menerima dan mau menerapkan, itu akan jadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya.
kinerja guru itu selalu dinilai ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan itu bagaimana sih upaya Ibu untuk meningkatkan kinerja Ibu? Iya. Kinerja itu kalau secara profesi emang dinilai ya, tadi ada yang paling utama kinerja yang di sekolah itu ya, yang di pendidikan itu yang pertama tadi yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran itu yang utama dari seorang guru ya. Itu emang harus melekat tiap hari kita lakukan, kita laksanakan dan dengan semangat kita harus melaksanakan karena apa ya namanya, kita dapat rezekinya dari situ gitu ya. Dan biar imbang rezeki itu emang kita terapkan begitu ya. Terus kita cara meningkatkan tadi, ya untuk meningkatkan kinerja kita bekerja itu harus dari dalam diri ya. Kita nggak boleh takut karena kerja itu karena atasan gitu. Kita profesional itu bukan karena atasan. Atasan siapapun kita ikutin, tapi keprofesional itu harus kita pimpin dari dalam diri kita. Bahwa sesuai aturan yang ada poin-poinnya keprofesionalan itu kita laksanakan, kita akan maju ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa saran dari Ibu sebagai saya gitu ya, sebagai calon guru yang akan memiliki kinerja yang baik atau baik sekali? Ya. Saran buat para mahasiswa semuanya ya, apalagi ini siswa saya, itu bahwa jadi guru itu harus benar-benar dari hati. Yang pertama harus benar-benar dari hati dan menjalaninya itu harus dengan hati juga gitu. Jadi jangan karena saya jadi guru karena saya kerjanya guru, bukan. Guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Guru itu harus menjiwai semuanya. Kalau nanti kita menikmati jadi guru, akan berjalan dengan sendirinya. Rezeki yang kita terima akan apa namanya, bermanfaat bagi semuanya, berkah barokah gitu. Jadi sarannya, kalau emang profesi itu emang Allah berikan buat kita menjalaninya secara hidup, secara hati, dengan hati. Jangan kita menjalani pekerjaan itu karena tuntutan, karena apa, nggak boleh, dengan hati bahwa Allah udah menggariskan saya jadi guru, saya harus profesional. Kan insya Allah ya, insya Allah Iya. Apa sih saran Ibu untuk saya gitu? Ya, guru PAI buat perempuan itu adalah istimewa bagi saya ya. Kebetulan saya nggak sampai ke guru PAI, jadi istimewanya secara pribadi dia akan nanti mampu bahwa dia di rumah itu bisa jadi guru, benar-benar guru buat keluarganya, keluar dia bisa jadi guru buat orang lain, dan di masyarakat juga buat guru orang lain, buat masyarakat gitu. Itu sangat istimewa menurut saya, karena ilmu agama itu dimanapun berada, kapanpun berada, itu tidak ada lekang oleh waktu. Terus ilmu agama itu akan kokoh gitu, akan menjadi, emang itu panutannya gitu. Istimewanya tadi, dia di rumah berperan bagus karena ilmu agamanya bagus. Di sekolah dia secara profesi bisa profesional karena emang siswa itu selain di rumah harus diarahkan di sekolah. Di masyarakat dia juga akan berguna karena ilmu agama itu berguna di semuanya. Dan segala usia, enaknya begitu. Jadi mau usia dari mulai 0 tahun sampai kita mau meninggal, semua harus sesuai aturan agama. Dan itu harus apa? Dipropagandakan terus sama guru PAI ya. Jadi jangan kalau saya udah ngajar di SMA, saya ngajar itu buat SMA aja, jangan ya. Di masyarakat kalian bisa berpropaganda, bisa bukan propaganda aja. Apa namanya? Kalau propaganda kan hanya sponsor aja ya. Harus menerapkan, mengaplikasikan ilmu agama itu di masyarakat. Motivasi ya untuk saya agar saya mempunyai tekad yang lebih untuk menjadi seorang guru. Kata-kata motivasi untuk menjadi guru, bahwa guru itu emang pekerjaan yang paling mulia. Kita harus bangga menjadi guru. Kita harus bersyukur menjadi guru. Kita harus ridho menjalani jadi guru, karena rezeki kita itu udah digariskan sama Allah bahwa kita berprofesi sebagai guru. Semoga rezeki kita itu berkah barokah. Jadi kalau udah rezekinya berkah barokah, akan jalan semuanya. Mohon doa dan restunya ya Bu ya, semoga kuliah saya dilancarkan dan juga dimuliakan.
semoga cita-cita saya juga tercapai ya. Agar saya juga bisa menjadi seperti ibu gitu, jadi ideal dan idola saya bagi guru saya nantinya. Mohon doa dan restunya ya. Iya. Moga-moga nanti khususnya Kevin dan semuanya mahasiswa yang mutakin semuanya berhasil jadi guru, karena pada dasarnya guru itu memang rezeki dari Allah yang diturunkan buat kita, dan kita harus mensyukuri rezeki itu. Kalau kita udah mensyukuri nikmat berkah barokah rezekinya, kita nikmati semuanya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik ya. Dan saya akan tutup sampai sini saja ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk saya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan gitu ya, karena di sini saya juga masih belajar ya Bu ya, jadi harap Ibu mohon maaf lebih gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya, semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ataupun pelajaran yang dapat saya ambil dari wawancara tadi gitu ya, tentunya yang pertama itu guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi guru itu memiliki banyak kemuliaan, yang salah satunya itu akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu pun akan memperoleh amal jariah atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang selanjutnya itu guru itu merupakan mulia juga gitu, terutama dalam lingkungan keluarga. Dan kita pun sebagai seorang perempuan gitu ya, kita pun akan menjadi guru ataupun menjadi madrasah gitu untuk anak-anak kita nantinya. Dan itu pun harus kita siapkan dari sekarang agar kita menjadi guru dalam keluarga kita, dan kita pun akan menjadi guru juga dalam di sekolah ataupun lingkungan masyarakat kita. Dan yang selanjutnya, kita pun harus memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki guru gitu ya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Itu semua harus kita miliki. Jangan kita hanya memiliki kompetensi pedagogik ataupun kita hanya memiliki kompetensi profesional gitu kan. Kita tuh harus seimbang gitu ya. Kita tuh harus semuanya memiliki 4 kompetensi tersebut agar kita menjadi guru yang ideal dan menjadi guru yang profesional. Dan yang selanjutnya itu kita harus meniatkan atau luruskan niat kita untuk mengajar itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Luruskan niat kita itu menjadi guru itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai ridho dan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dikutip dari buku yang berjudul Kompetensi Guru karya Dr. Rina Febriana MPD, yang menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan pendidik adalah pendidik profesional. Untuk itu, agar menjadi pendidik, maka harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma 4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hal ini nantinya dibuktikan dengan sertifikat pendidik seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang berbunyi, selain daripada itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8 yang berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam buku ini pula disebutkan bahwa untuk menilai kompetensi pendidik secara profesional terdapat beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Dan yang keempat yaitu mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas.
Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, ini yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik atau kemampuan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini yang berkaitan dengan karakter guru agar menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Dan yang ketiga yaitu kompetensi profesional, di mana kemampuan ini atau keterampilan ini yang harus dimiliki para guru agar tugas-tugas keguruan dapat terselesaikan dengan baik dan benar-benar bagus gitu. Ini dalam arti itu termasuk dalam kinerja guru. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Upaya yang saya lakukan gitu ya untuk menjadi seorang guru yang sesuai dengan tuntunan zaman, tuntunan regulasi, tuntunan masyarakat, dan tuntunannya lainnya. Tentunya saya harus banyak belajar dan saya harus memiliki kepribadian yang baik, dan saya pun harus mencari banyak pengalaman, pengetahuan, dan saya pun harus melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Selain itu, kita pun harus mempelajari ilmu teknologi atau IT, karena apabila kita tidak mempelajari ilmu tersebut, takutnya kita tuh akan ketertinggalan zaman, karena teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin berkembang pesat gitu kan. Maka dari itu kita harus banyak belajar juga mengenai ilmu teknologi, dan kita pun harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid kita nantinya. Dengan begitu kita harus mempersiapkan diri dengan sekarang agar kita bisa menjadi guru yang baik. Kita ketahui menjadi guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan luar biasa. Menjadi guru memiliki banyak kemuliaan, antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, betul sekali, karena beliau telah mengajarkan banyak orang, beliau telah mengajarkan ilmu kepada banyak orang. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengangkat derajat seorang guru. Yang kedua yaitu beliau akan memiliki ilmu yang bermanfaat. Perlu kita ketahui juga bahwa ilmu yang telah kita transfer atau ilmu yang telah kita berikan kepada orang banyak itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Apabila orang tersebut memanfaatkan ilmu kita dengan baik dan menerapkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya kita akan mendapatkan pahala juga, yakni pahala yang dari amal jariah tersebut itu. Dan yang kemuliaan yang selanjutnya yaitu menjadi guru pun dapat menjaga diri, karena dia mengetahui ilmunya, karena dia mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk, dan itu pun dapat menjaga dirinya dan menjauhi dirinya juga dari perbuatan yang buruk. Dan yang selanjutnya yaitu memperoleh kebajikan yang berlimpah. Tentunya ketika menjadi guru pun kita tuh akan merasa dihormati, dan kita pun akan banyak juga yang berlaku baik gitu kan kepada kita. Dan tentunya semuanya itu kita lakukan dengan niat atau hati yang tulus gitu ya, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat karena hal yang lainnya. Dan yang apabila kita ingin menjadi guru yang sesuai dengan harapan, maka ya itu kita harus memperbaiki diri kita, dan kita harus mengevaluasi diri kita dan bersiap untuk menjadi guru yang lebih baik atau yang baik. Pesan dari saya untuk yang sudah mengajar atau yang sudah menjadi guru, pastikan dan luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus dan niat yang ikhlas. Jangan memiliki niat karena selain Allah, karena itu tidak baik gitu ya. Kita harus mengajar itu karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus juga. Dan apabila kita tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi amalan yang sia-sia, dan itu tidak akan membuahkan pahala gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua perbuatan amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Jadi bagaimana kita niat
Yang pertama gitu kan ya, luruskan niat terlebih dahulu agar kita memperoleh hasil yang baik, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pastikan diri Anda itu untuk selalu belajar, selalu terus belajar dan terus belajar. Oke, boleh mengajar, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita harus terus belajar, kita harus belajar sambil mengajar. Karena tidak hanya untuk mengajar saja, karena kan belajar sambil mengajar itu kan mengulang-ulang pengetahuan yang telah kita miliki, dan itu pun merupakan positif juga gitu bagi kita. Berarti kita mengingat pelajaran yang telah lalu, mengingat kembali atau murajaah gitu ya ilmu yang telah kita miliki gitu kan. Dan karena belajar itu kan membuat kita itu dapat evaluasi gitu, agar kita tuh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ketika kita sudah menjadi guru, ketika kita sudah mengajar dan menjadi pendidik gitu ya, kita harus selalu senantiasa sabar menghadapi dunia pendidikan. Apalagi kan di era globalisasi sekarang ini gitu ya, kita akan mendapatkan tantangan gitu ya, tantangan pendidikan itu yang sangat banyak gitu kan, maupun tantangan internal ataupun tantangan eksternal, itu kita pun akan mendapatkan gitu kan ya, akan merasakan juga gitu. Dan oleh karena itu kita tuh harus selalu sabar, kita harus ya menjalani semuanya dengan penuh ikhlas, dengan sabar, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah gitu dalam menjalaninya. Untuk yang ingin atau memiliki cita-cita menjadi guru, saya mengajak diri saya sendiri gitu ya tentunya, dan mengajak kita semua yang ingin jadi guru, pastikan agar selalu senantiasa banyak belajar, banyak mencari pengalaman, banyak mencari pengetahuan, dan ya intinya selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang positif gitu ya, agar cita-cita kita semua itu tercapai, dan cita-cita saya pun tercapai menjadi guru. Kita pun harus mempersiapkan diri dari sekarang agar kita bisa menjadi guru yang ideal, dan kita bisa menjadi teladan bagi murid kita. Yang selanjutnya yaitu ketika kita ingin menjadi guru, dan ketika kita akan menjadi guru, kita harus luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ingat, kita harus luruskan niat kita dari sekarang mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu ketika kita akan menjadi guru, kita pun harus mengevaluasi atau mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan tentunya. Karena dengan begitu, apabila kita nanti sudah menjadi guru, kita dapat menjadi teladan dan contoh yang baik kepada murid-murid kita nantinya. Semoga kuliah kita semua dilancarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu dan untuk menggapai ridho dan syurganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan cita-cita dan keinginan kita semua, tentunya saya dan semua calon guru, untuk menjadi guru yang sejati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.